Bab 457 Pelanggaran yang besar. Feng Lei berlari ke arah Lei Yunting dengan ki monster yang meledak. Aura menyelimuti kedua tangannya dan berubah menjadi tangan raksasa yang berusaha untuk menekan Lei Yunting. Lei Yunting mengeluarkan pedangnya dan aura dingin yang sangat kuat menyembur seperti badai. Feng Lei dipaksa mundur ke belakang dan aura dingin itu menembus kulitnya seperti sebuah jarum dingin. Dalam sekejap tempat itu berubah menjadi medan es dan badai salju mengamuk ke segala arah. Ratusan pedang es mulai terbentuk di atas langit dan Sein Qi meledak dengan gila. Feng Lei sedikit khawatir dengan hal ini dan tidak ada tempat baginya untuk menghindar. Lei Yunting merubah tempat itu menjadi medan es dan membuatnya sangat leluasa dalam menggunakan kekuatannya. Hujan ratusan pedang es. Lei Yunting mengayunkan pedangnya dan ratusan pedang es mulai turun ke arah Feng Lei seperti hujan. Boom! Monster Qi meledak dengan gila dan aura merah membungkus tubuh Feng Lei. Ratusan pedang es itu menghujam ke arahnya dan menciptakan gelombang aura dingin yang sangat kuat. Feng Lei tidak sepenuhnya lolos dari serangan Lei Yunting, terlihat beberapa luka gores akibat pedang es yang mengenainya. Namun aura merah miliknya cukup kuat untuk membuatnya menahan kemampuan hebat Lei Yunting. Hahaha. Ras manusia seperti kalian sungguh mengejutkanku. Pertama adalah Xiao Yuan dan sekarang adalah kau, tapi kalian masih terlalu lemah untuk menghadapi putra binatang suci sepertiku. Kata Feng Lei dengan sedikit mengejek. Lei Yunting menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah binatang suci sangat spesial menurutmu? Bahkan jika itu adalah Qilin yang berada di sini, dia tidak akan berani bersikap sombong di hadapanku. Suamiku Xiao Yuan jauh lebih kuat darimu. Hanya memiliki sedikit darahnya, mengapa kau sangat bangga? Guanzi tertawa terbahak-bahak dan tidak menyangka kalau Lei Yunting akan berani memprovokasi ras monster. Semua ras monster yang menonton pertarungan ini menjadi sangat marah. Tidak seperti manusia ataupun iblis yang memiliki kaisar bergelar. Ras monster hanya menyembah kelima binatang suci sebagai tuan sejati. Mendengar penghinaan ini sama saja dengan merendahkan tuan mereka. Xiao Yuan tersenyum dan tidak menyangka kalau Lei Yunting akan seberani ini. Tapi dia memang memiliki bentuk jiwa Phoenix Es yang bahkan Bing sendiri tidak mampu mengatasinya. Sekalipun itu kelima binatang suci, jika melawan Lei Yunting garis darah mereka akan ditekan dan bahkan tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan mereka. Lei Yunting ini sudah seperti ratu yang berdiri di atas semua ras monster, jadi walaupun mereka marah, sayangnya mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawannya. Feng Lei mengerutkan keningnya dan berteriak dengan marah, cari mati. Mata Feng Lei berubah menjadi merah dan tubuhnya membengkak. Sekarang dia sudah seperti monster setinggi 5 meter dengan tanduk yang mengerikan. Ki monster meledak ke segala arah dan es di sekitarnya hancur berantakan hanya dengan langkah kakinya. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan menebak bahwa inilah kemampuan Qilin yang sebenarnya. Kekuatan fisik Feng Lei meningkat beberapa kali lipat dan jika itu Xiao Yuan maka dirinya harus berhati-hati untuk menghadapinya. Guanzi dan yang lainnya juga membuka mata mereka saat ini. Kekuatan Feng Lei sudah terlalu mendominasi. Jika dia memenangkan pertarungan ini maka pertarungan final akan menjadi semakin berat. Feng Lei berjalan ke arah Lei Yunting dan tanah mulai bergetar. Sebuah palu hitam yang besar dipegangnya dengan kuat dan diayunkannya sekuat tenaga. Dinding es muncul di depan Lei Yunting dan mencoba menahan palu besar itu. Namun kekuatannya sangat besar dan hanya dengan gelombang energinya membuat dinding es itu hancur berantakan. Lei Yunting terpental sangat jauh ke belakang hingga ratusan meter. Aura membunuh Xiao Yuan meledak dengan gila dan pilar tempatnya mulai bergetar. Dia sekarang merasa marah karena istrinya dipukul oleh orang lain. Namun seberapa keras dia mencoba untuk keluar, terdapat lapisan penghalang yang mencoba menahannya.
Feng Lei yang melihat reaksi Xiao Yuan dan tidak bisa menahan senyumnya yang mengejek. Aku dengar dia menyebutmu sebagai suaminya, bagaimana jika aku menyiksanya tepat di depan matamu? Kata Feng Lei dengan aura membunuh yang gila. Lakukan. Setelah perang virtual ini berakhir aku akan mencarimu di wilayah ras monster. Tidak ada satupun orang yang boleh mempermalukan wanitaku, bahkan jika itu kaisar bergelar ataupun binatang suci aku Xiao Yuan tetap akan membunuhnya. Teriak Xiao Yuan dengan tegas. Boom. Ledakan aura dingin menyebar ke segala arah dan jiwa burung Phoenix keluar dari arah Lei Yunting. Di sana Lei Yunting berada di dalam jiwa burung Phoenix es dan tekanan binatang suci yang sangat kuat menyebar dengan sangat gila. Kaisar Perang. Bab 458 Monster Besar dan Monster Kecil. Jiasi membuka matanya sangat lebar dan dapat merasakan penindasan yang kuat dari jiwanya. Phoenix es meraung ke atas langit dan aura dingin yang sangat dahsyat menyebar, bahkan penghalang yang dibuat Jiasi hampir hancur. Semua penonton berdiri dan tidak menyangka kalau mereka akan melihat kejutan yang besar, bahkan Kaisar Api Chaoyan mengguncang tubuhnya dan tidak menyangka kalau akan melihat hal yang mengerikan di antara generasi baru. Phoenix es itu seperti memiliki kesadarannya sendiri dan menatap ke bawah dengan sangat sombong. Seolah dia melihat sekumpulan semut yang sama sekali tidak ada artinya. Feng Lei merasakan darahnya mendidih dan kakinya mulai lemas, tanpa sadar dia berlutut di tanah dan kekuatannya hilang sepenuhnya. Bentuk jiwa Phoenix, kata Feng Lei dengan keringat dingin yang bercucuran. Guan Zidan yang lainnya hanya bisa menelan ludah mereka dan melihat ke arah Xiao Yuan. Dia memiliki istri yang merupakan seorang Phoenix. Bahkan jika dia berasal dari ras manusia, pencapaiannya di masa depan akan dapat disetarakan dengan bintang suci yang sebenarnya. Setelah melihat hal menakjubkan ini, mustahil untuk menang dalam perang virtual karena keberadaan Lei Yunting. Walaupun mereka kuat tapi masih tetap mustahil untuk bersaing dengan jiwa binatang suci yang sebenarnya. Lei Yunting menatap Feng Lei dengan kemarahan dan berkata, katakan sekali lagi apa yang baru saja kau katakan. Bukankah kau sangat ingin menyiksaku dan mempermalukan suamiku di depan umum? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya Feng Lei merasakan apa itu yang disebut ketakutan yang sebenarnya. Sekarang dia sudah seperti orang lumpuh yang tidak dapat berdiri dengan benar di depan Lei Yunting. Sejak awal Lei Yunting memang tidak berniat untuk bersungguh-sungguh untuk bertarung dengannya. Jika dia mengeluarkan jiwa Phoenix es lebih awal maka Feng Lei mungkin akan langsung menyerah dan lari. Rasa penindasan yang dia rasakan bukanlah sebuah kebetulan dan semua ini karena Lei Yunting memiliki jiwa burung Phoenix es. Kau berpikir dengan memiliki darah kilin yang mengalir di tubuhmu kau sudah menjadi yang sangat hebat. Tapi sayang sekali. Kau bahkan bukan lawan untukku, bahkan jika kau dibandingkan dengan suamiku. Wujudmu ini tidak ada artinya sama sekali. Kata Lei Yunting dengan aura membunuh yang besar. Phoenix es mengepakkan sayapnya dan aura dingin menciptakan badai yang menghancurkan area di sekitarnya. Semua ras monster yang menonton ini sangat iri dengan Feng Lei. Dia dapat merasakan keagungan langsung dari Phoenix yang legendaris. Untungnya ini hanya sebuah perang virtual dan dia masih akan tetap hidup walaupun kalah, tapi ketakutan di dalam hatinya akan sulit untuk ditangani setelah melihat kemampuan ini. Mati. Phoenix es membuka mulutnya dan api berwarna putih menyembur dari mulutnya. Jiasi mengangkat satu jarinya dan memperkuat pelindung di tempat itu. Api putih yang dingin membakar tubuh Feng Lei yang besar dan menyebar ke segala arah. Feng Lei meraung kesakitan dan tubuhnya hancur menjadi abu. Kemenangan ini adalah milik Lei Yunting dan Feng Lei dikirim kembali ke tempatnya. Phoenix es kembali ke dalam tubuh Lei Yunting dan dia menghela nafas panjang.
Wajah semua orang menjadi sangat pucat, namun Lei Yunting hanya tersenyum ke arah Xiao Yuan dan memberitahu bahwa kondisinya baik-baik saja. Dirinya cukup senang karena Xiao Yuan marah untuknya, tapi Feng Lei memang bukan lawannya sejak awal dan tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Jiasi menggelengkan kepalanya dan mungkin apa yang dikatakan Chow Yan adalah benar. Dia harus berbicara dengan Xiao Yuan dan namun dia harus segera mengakhiri perang virtual. 5 orang sudah berhasil lolos dan karena penampilan yang ditunjukkan Lei Yunting secara otomatis dia akan masuk ke 3 besar tanpa bertarung. Jiasi melanjutkan, Xiao Yuan akan bertarung dengan Dai Zhen, sedangkan Guan Xi akan bertarung dengan Qing Gang. Silahkan masuk ke arena untuk kedua orang ini. Xiao Yuan dan Dai Zhen melompat ke tengah, mereka berdua saling berhadapan dan aura Dai Zhen sama sekali tidak menunjukkan niat permusuhan. Dai Zhen mengepalkan tinjunya dan berkata, dengan segala hormat sebelum kita bertarung bisakah aku menyampaikan pesan dari masterku untuk Tuan Xiao? Bicaralah. Xiao Yuan sedikit penasaran dengan pesan ini. Jika memungkinkan bisakah Tuan Xiao untuk mampir ke tanah suci Buddhis? Master hanya ingin membicarakan sesuatu yang penting dan tidak ada niat permusuhan. Kami bisa bersumpah kalau ini hanya sebuah pembicaraan mengenai masa depan wilayah leluhur. Kata Dai Zhen dengan jujur. Aku akan memikirkannya terlebih dahulu. Kata Xiao Yuan dengan santai. Dai Zhen mengangguk dan bersiap untuk memulai pertarungan. Dai Zhen, Bab 459 Buddha 2 Emosi. Dai Zhen melesat ke arah Xiao Yuan dengan Shen Qi yang menyelimuti tangannya, telapak tangannya diarahkan langsung kepada Xiao Yuan dan menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Xiao Yuan membuka matanya dan menggunakan pedangnya untuk menahan serangan Dai Zhen. Namun ketika telapak tangan itu mengenai pedangnya, Xiao Yuan merasakan kekuatan besar yang mendorongnya, tubuhnya terseret cukup jauh ke belakang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dai Zhen mengeluarkan sebuah tongkat dan yang merupakan artifak yang diberikan masternya, aura tongkat itu diselimuti oleh 2 macam dao yang berbeda dan Xiao Yuan menjadi sedikit waspada. Teknik tubuh emas Buddha. Shen Qi meledak dengan gila dan tubuh Dai Zhen berubah menjadi logam emas yang sangat kuat. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan Qi pedang melesat ke arah Dai Zhen, namun dengan tubuh emas miliknya Dai Zhen menghancurkannya dengan lambaian tangannya seolah Qi pedang yang ganas itu tidak akan mampu untuk menembus pertahanan fisiknya. Dai Zhen menatap Xiao Yuan dengan tenang dan berkata, Tuan Xiao tidak perlu menahan diri. Jika Tuan tidak bersungguh-sungguh dan maka Tuan Xiao hanya akan menderita. Xiao Yuan merasa sangat kesal dengan kekuatan tubuh emas dari Dai Zhen, segera dia mengangkat pedangnya ke atas langit dan niat pedangnya menyembur dengan gila. Sebuah Qi pedang yang sangat besar mulai tercipta di atas langit dan auranya terlihat sangat mendominasi. Dai Zhen mendesak kekuatan jiwanya dan sebuah jiwa Buddha dengan 4 tangan dengan 2 ekspresi keluar, kali ini jiwa Buddha itu tersenyum dan menunjukkan ekspresi bahagia. Xiao Yuan tidak terlalu memperdulikan hal ini dan mengayunkan pedangnya, Qi pedang di atas langit berayun ke bawah dan menekan segala sesuatu yang ada di bawah jalur lintasannya. Jiwa Buddha memancarkan cahaya emas yang menyilaukan dan membuat lapisan pelindung yang sangat tebal. Qi pedang itu menghantam lapisan pelindung dan dihentikan secara paksa. Xiao Yuan sangat terkejut dan ini adalah kali pertama teknik pedang tak terkalahkannya dihentikan. Namun pelindung cahaya itu hancur berkeping-keping dan Dai Zhen memuntahkan seteguk darah, vitalitas Dai Zhen perlahan menurun dan wajahnya terlihat pucat. Luar biasa. Dao macam apa yang kau gunakan sampai mampu menghentikan salah satu teknik terbaikku? Tanya Xiao Yuan dengan kekaguman. Dao ini disebut Dharma. Baik dan buruk memiliki masing-masing hitungan. Aku menggunakan karma baik dalam hidupku untuk menghentikan serangan Tuan Xiao menggunakan jiwa Buddha.
Jawab Dai Zhen dengan jujur. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia sudah melihat banyak keajaiban dan tidak menyangka kalau ada dao yang sangat bagus dan masih belum dia tahu sampai saat ini. Xiao Yuan menyimpan kembali pedangnya dan mendesak kekuatan jiwanya. Jiwa gagak emas berkaki 3 keluar dari tubuh Xiao Yuan dan terbang ke atas langit. Aura kehidupan yang sangat kuat menyebar ke segala arah dan api petir emas terlihat sangat menakutkan. Dai Zhen tidak berani meremehkan jiwa gagak emas berkaki 3 milik Xiao Yuan. Tanah suci Buddhis memiliki pengetahuan tentang gagak emas dan untuk alasan inilah masternya sengaja mengundang Xiao Yuan untuk pergi ke tanah suci Buddhis. Jiwa Buddha mulai merubah ekspresinya menjadi marah. Aura ungu kehitaman mulai terlihat sangat jelas. Keempat tangannya mulai bergerak ke depan dan sebuah teratai muncul di antara keempat tangannya. Teratai kemarahan Buddha. Dai Zhen terlihat sangat marah dan aura membunuhnya meledak. Melihat perubahan ekspresi Dai Zhen, Xiao Yuan mulai mengerti dengan cara kerja kemampuannya. Hal ini tidak lebih seperti memainkan emosinya yang berubah-ubah, tapi setiap emosi yang ditunjukkannya memicu kekuatan yang tersimpan dalam jiwa Buddha. Jiwa gagak emas membuka mulutnya dan menyemburkan api petir emas yang memiliki daya hancur yang besar. Teratai Buddha itu menghilang dan muncul tepat di depan Xiao Yuan. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan tiba-tiba teratai Buddha itu meledak tepat di depannya. Boom! Sein Qi di tubuh Xiao Yuan mulai mengamuk tak terkendali dan tulangnya mulai terasa panas. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya dan vitalitas di tubuhnya mulai berkurang drastis. Api petir emas membakar tubuh Dai Zhen dengan sangat ganas, namun Dai Zhen tidak berteriak sedikit pun dan menahannya dengan kekuatan tubuh emas miliknya. Guanzi dan Lei Yunting sangat terkejut melihat hal ini. Teratai Buddha Dai Zhen memang tidak memiliki daya hancur yang besar, namun efeknya dapat menghancurkan tubuh lawan dari dalam dan sekarang Xiao Yuan dipaksa dalam pertarungan saling bertahan. Siapa yang akan menang akan ditentukan oleh siapa yang akan bertahan lebih lama, namun akar spiritual emas terus menyuplai energi kepada Xiao Yuan dan Dai Zhen hanya bisa pasrah dengan kondisinya. Dalam waktu 15 menit tubuh Dai Zhen terbakar menjadi abu dan Xiao Yuan keluar sebagai Bab 460 Janji Pertarungan. Xiao Yuan diselimuti oleh sinar cahaya dan semua kerusakan di tubuhnya dipulihkan. Namun dia masih bisa merasakan kengerian dari serangan Dai Zhen dan hal ini cukup memberinya pengalaman yang buruk. Jiasi melambaikan tangannya dan membuat mereka bertiga berdiri di tengah. Selamat untuk kalian karena menembus 3 besar. Tapi hanya akan ada satu pemenang di kompetisi ini dan dengan kata lain salah satu dari kalian akan langsung pergi ke pertarungan terakhir. Aku akan membuat undian dan siapa yang akan lolos itu tergantung dengan keberuntungan kalian. Guanzi mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, tolong maafkan saya. Tapi junior ini memiliki saran dalam mencari orang yang lolos. Jujur saja nona ini sangat tangguh dan mustahil bagiku untuk menang melawannya sekarang. Kemenangan nona ini sudah sangat jelas dan biarkan dia yang lolos. Guanzi sangat sadar bahwa dia bukanlah lawan dari Lei Yunting. Jika itu hanya pertarungan murni maka dia yakin 100% akan menang, tapi selama Lei Yunting menggunakan bentuk jiwanya maka tidak akan ada kesempatan baginya untuk melawan. Pertarungan Lei Yunting dan Feng Lei sudah membuka matanya. Feng Lei tidaklah lemah dan hampir menyamai dirinya. Tapi di depan Lei Yunting kekuatannya sama sekali tidak ada artinya, jadi Guanzi hanya berharap untuk melakukan pertarungan dengan Xiao Yuan dan menuntaskan janjinya. Lei Yunting terlalu tidak normal dan bahkan kultivator tingkat Sein lapisan pertama bukanlah lawannya selama dia menggunakan bentuk jiwa miliknya. Bagaimana menurut pendapat kalian berdua? Jiasi bertanya pendapat Xiao Yuan dan Lei Yunting. Kami berdua setuju, kata mereka berdua dengan tegas.
Xiao Yuan sendiri juga tidak ingin melewatkan pertarungan dengan Guanzi. Dia sudah berjanji akan menghadapinya dan tentunya Xiao Yuan tidak akan berusaha untuk menghindar. Semua orang yang menonton mulai bersorak dan terlihat sangat bersemangat. Kedua orang ini adalah kandidat terbaik dari ras mereka masing-masing dan saat ini taruhan yang sangat besar sudah dibuat. Di sisi lain kerajaan ras iblis juga terlihat sangat bersemangat dan tidak ada yang berniat untuk melewatkan acara besar ini. Kemunculan Lei Yunting memang sangat mengejutkan, namun kalah darinya bukanlah sesuatu yang memalukan. Di dekat arena virtual terlihat seorang pria yang duduk dengan santai. Dia adalah Raja Iblis dan ayah dari Guanzi yang bernama Guan Wei. Kultivasinya berada di puncak tingkat Sein dan dia cukup bangga dengan kelayakan putranya sampai dapat mencapai titik ini. Walaupun banyak hal yang mengejutkan baginya tapi generasi muda yang sekarang dipenuhi dengan monster. Bahkan mereka dulu tidak memiliki pencapaian Guanzi yang sekarang. Ras monster tersingkir lebih awal karena Feng Lei yang dikalahkan Lei Yunting, namun mereka sama sekali tidak malu ataupun berkecil hati. Lei Yunting memiliki bentuk jiwa binatang suci Phoenix S yang mustahil bagi ras monster lawan. Takutnya selain binatang suci yang lainnya maka tidak ada satupun ras mereka yang mampu berdiri ataupun melawan Lei Yunting. Jiasi melambaikan tangannya dan Lei Yunting kembali ke pilarnya. Kali ini Lei Yunting sudah dipastikan akan menang dalam perang virtual, namun pertarungan yang ditunggu-tunggu adalah Xiao Yuan dan Guanzi. Mereka berdua saling berhadapan satu sama lain dan mata mereka memancarkan niat bertarung yang sangat ganas. Akhirnya sudah waktunya kita untuk bertarung. Dari semua orang yang pernah aku lawan hanya kau saja yang membuatku sangat ingin mengalahkanmu. Kata Guanzi dengan Demon Ki yang meledak. Sesuai janjiku. Aku akan mengeluarkan kemampuan terbaikku untuk menghadapimu. Xiao Yuan juga terlihat sangat ganas dan pedang di tangannya mulai berdengung. Guanzi mengeluarkan tombak hitam yang merupakan artifak tingkat Sein kualitas terbaik. Dia menyuntikkan ki dalam jumlah yang besar dan Demon Ki yang kuat menyelimuti tombak hitam. Maju. Guanzi dan Xiao Yuan maju bersama-sama. Tusukan pedang dan tombak saling beradu menciptakan gelombang penghancur yang sangat dahsyat. Tanah di sekitar mereka hancur dan berguncang hebat. Mereka berdua sama-sama mundur ke belakang dan Guanzi mendesak Demon Ki miliknya lebih keras. Cakar naga kegelapan jatuh ke arah Xiao Yuan, namun dengan santai Xiao Yuan memotongnya dan ki pedang yang membuatnya hancur di atas langit. Semua orang yang menonton bersorak kegirangan dan keganasan pertarungan ini sangat luar biasa. Bahkan kultivator tingkat Sein tidak bisa berhenti kagum. Episode sebelumnya. Bab 459 Buddha 2 Emosi. Episode berikutnya. Bab 461 tertekan. Bab 461 tertekan. Xiao Yuan melompat ke atas dan mendesak Sein Ki miliknya. Ratusan ki pedang mulai terbentuk dan gagak emas berkaki 3 keluar dari tubuhnya. Tekanan kekuatan jiwa yang sangat kuat dirasakan oleh Guanzi. Mau tidak mau dia juga harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mengatasi bentuk jiwa gagak emas berkaki 3. Jiwa pohon kegelapan muncul di belakangnya dan akarnya mulai berayun ke segala arah. Ratusan ki pedang di atas langit hancur dalam sekejap mata dan keganasan dari pohon kegelapan ini sangatlah hebat. Xiao Yuan merasakan perasaan yang aneh dari bentuk jiwa pohon kegelapan ini, seolah hal ini tidak jauh dari gagak emas berkaki 3 miliknya. Jelas bahwa pohon kegelapan ini hidup dan terhubung langsung dengan Guanzi, seperti dirinya dan gagak emas berkaki 3 yang saling terhubung satu sama lain. Bagus Xiao Yuan. Keputusanku untuk bertarung denganmu tidaklah salah. Memaksaku untuk menggunakan bentuk jiwa pohon kegelapan sangat layak mendapatkan pujian. Kata Guanzi dengan senyum yang puas. Jangan bercanda.
Jika ini adalah pertarungan bentuk jiwa maka hasilnya sudah jelas. Pohon kegelapanmu tidak akan bisa dibandingkan dengan gagak emas berkaki 3, jika kau masih memiliki kemampuan maka lakukanlah sekarang. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Benar sekali. Gagak emas berkaki 3 memang sangat kuat dan setara dengan leluhur monster atau bahkan mungkin lebih kuat karena keberadaan api suci yang menyatu dengannya. Tapi, kau belum menggunakan potensi penuhnya seperti diriku yang sekarang, jadi akan aku perlihatkan apa itu keterampilan dalam penggunaan bentuk jiwa yang sebenarnya. Pohon kegelapan di belakang Guanzi mulai berdengung dan aura yang sangat kuat menyembur. Perlahan pohon kegelapan itu kembali ke dalam tubuh Guanzi dan auranya meledak dengan gila. Matanya berubah menjadi hitam dan pupil matanya bersinar emas. Kekuatannya melonjak dengan drastis dan kegelapan yang kuat menekan ke segala arah. Jiaxi melambaikan tangannya dan menahan kekuatan kegelapan Guanzi yang menyebar. Dia tidak bisa membiarkan tempat ini runtuh dan apa yang ditunjukkan Guanzi adalah keterampilan dari kultivator tingkat Sein yaitu penggabungan bentuk jiwa. Umumnya hanya mereka yang berada di tingkat Sein yang dapat melakukannya. Selama proses penggabungan jiwa mereka selesai maka kekuatan mereka akan melonjak dengan drastis dan memiliki karakteristik penuh dari bentuk jiwa mereka. Gagak emas berkaki 3 mengibaskan sayapnya dan bila api petir emas melesat ke arah Guanzi dengan momentum yang mengerikan. Xiao Yuan ingin melihat seberapa kuat Guanzi yang sekarang. Dinding kegelapan menahan bila itu dan pertahanannya sangatlah kuat. Guanzi melambaikan tangannya dan sebuah tangan kegelapan muncul di atas gagak emas berkaki 3 dan menyeretnya ke bawah. Tubuh gagak emas berkaki 3 tertahan di tanah dan Xiao Yuan merasakan sakit di kepalanya. Tidak ingin mengambil resiko segera dia menarik kembali gagak emas berkaki 3 ke dalam tubuhnya. Kemarilah. Guanzi mengarahkan telapak tangannya ke arah Xiao Yuan. Duk. Xiao Yuan merasakan jantungnya berdegup dengan keras dan tubuhnya seolah ditarik oleh kegelapan. Tubuh Xiao Yuan melesat ke arah Guanzi dan sampainya dia di dekatnya Guanzi memukul kepala Xiao Yuan dan membuatnya tersungkur di tanah. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan Guanzi tidak berniat untuk berhenti. Demon Qi meledak dan Guanzi meninju memukul Xiao Yuan dengan sangat brutal. Xiao Yuan mulai mengerang kesakitan dan semua orang merasa kalau pertarungan ini terlalu berat sebelah. Xiao Yuan memang kuat tapi Guanzi jauh lebih kuat, dia bergabung dengan jiwa pohon kegelapan dan bahkan seorang kultivator tingkat Sein lapisan pertama tidak akan menjadi lawan baginya. Hahaha. Aku tahu kau masih menahan diri, jika kau tidak mengeluarkan semuanya maka aku akan menyiksamu dengan cara yang keji. Guanzi tertawa dan tinjunya yang keras terus menghantam tubuh Xiao Yuan. Xiao Yuan merasa sangat kesal dan Sein Qi miliknya meledak, armor emas mulai terbentuk dan sayap api petir emas menghempaskan Guanzi ke belakang. Guanzi meregangkan tangannya dan berkata, hahaha. Menarik. Tapi sayangnya itu belum cukup. Guanzi menghentakkan kakinya dan tanah mulai bergetar. Mata Xiao Yuan mulai bercahaya dan merasakan riak energi di dalam tanah. Akar kegelapan muncul dari dalam tanah dan menjerat kaki Xiao Yuan. Segera Guanzi melambaikan tangannya dan membanting Xiao Yuan ke tanah dengan keras. Xiao Yuan mengerang kesakitan dan darah menyembur dari mulutnya. Kegelapan yang dimiliki Guanzi ini sangat aneh dan mungkin memiliki pemahaman Dao di dalamnya. Jadi sulit baginya untuk bergerak dengan bebas dan sekarang ini Xiao Yuan merasa sangat tertekan oleh kekuatan Guanzi yang sangat kuat. Bab 462 Sosok Kaisar Masa Depan. Demon Qi meledak dengan gila dan kegelapan yang sangat kuat membungkus tubuh Guanzi. Perlahan Guanzi berubah menjadi raksasa hitam setinggi 20 meter dan auranya terlihat sangat mengerikan. Xiao Yuan melihat hal ini merasakan kengerian dari sosok Guanzi.
Kekuatan seperti ini sungguh sangat mengagumkan dan cukup untuk membunuh kultivator tingkat Saint lapisan pertama. Para penonton yang melihat hal ini tidak bisa menahan diri untuk kagum. Terutama mereka yang berasal dari ras iblis, pohon kegelapan merupakan bentuk jiwa yang memiliki kesadarannya sendiri. Guanzi terlahir dengan kecocokan yang tinggi dan potensi masa depannya jauh melebihi Raja Iblis Guanwei. Bisa dikatakan bahwa Pangeran Iblis Guanzi memiliki kelayakan tertinggi untuk meneruskan tahta Raja Iblis. Bahkan dengan dao kegelapan miliknya dia mungkin layak untuk bersaing mendapatkan gelar Kaisar. Xiao Yuan menuangkan semua Saint Qi miliknya ke dalam tato di tangannya, segera dia meninju ke arah Guanzi dan sinar cahaya yang sangat besar melesat ke arahnya. Namun Guanzi menahannya dengan kedua tangannya yang besar. Lapisan kegelapan yang menyelimutinya hampir mustahil untuk ditembus dan mengurangi dampak serangan milik Xiao Yuan. Guanzi berlari ke arah Xiao Yuan dan membuat tanah berguncang, dia mengayunkan tangannya dan menamparkan Xiao Yuan dengan sangat keras. Xiao Yuan terpental sangat jauh dan tubuhnya menabrak tebing dengan keras. Armor emas itu hancur dan darah menyembur dari mulutnya. Lei Yunting mengerutkan keningnya dan merasa sangat kesal. Walaupun tidak ada resiko kematian namun dia tidak senang dengan melihat suaminya dipukuli seperti ini. Jiasi menghela nafas panjang dan berpikir kalau pertarungan ini sudah berakhir. Walaupun tubuh fisik Xiao Yuan sangat kuat namun serangan Guanzi itu mungkin meremukkan tulangnya. Kemungkinan Xiao Yuan melanjutkan pertarungan sudah tidak ada dan sulit untuk memulainya. Apakah hanya itu kemampuanmu Xiao Yuan? Teriak Guanzi dengan bangga. Hukum pertempuran surga. Tiba-tiba aura kehidupan yang kuat menyembur dari tubuh Xiao Yuan dan semua kerusakan fisiknya perlahan pulih. Jiasi membuka matanya lebar-lebar dan mendengar apa yang baru saja Xiao Yuan katakan. Hukum pertempuran surga adalah dao yang sangat terkenal yang dimiliki kaisar perang yang menyandang gelar sebagai kaisar terkuat dan tak terkalahkan. Cao Yan sangat terkejut dengan hal ini dan berdiri dari kursinya, matanya tertuju kepada Xiao Yuan yang tertutup puing-puing reruntuhan dan dia juga bukan orang buta yang tidak tahu kemampuan macam apa yang Xiao Yuan gunakan sekarang. Anak ini menggunakan hukum pertempuran surga. Kata Cao Yan dengan penuh keterkejutan. Mungkin nama dari Kaisar Perang sendiri sudah hampir menghilang dan hanya sedikit orang yang tahu tentang dao Kaisar Perang yaitu hukum pertempuran surga. Mereka yang menggunakan atau mempelajari hukum pertempuran surga hampir mustahil untuk dikalahkan. Semua energi dan kerusakan yang dialami akan sembuh secara otomatis dalam medan pertarungan yang sebenarnya. Walaupun ini adalah perang virtual namun jelas jiwa mereka yang mati di tangan Xiao Yuan sudah diekstrak dengan hukum pertempuran surga. Bahkan kaisar perang yang dulu dapat menyeret keempat kaisar lainnya dalam kematian, bahkan binatang suci legendaris tidak akan berani berurusan langsung dengan kaisar perang. Sekarang dao kaisar perang hukum pertempuran surga kembali muncul di dalam diri Xiao Yuan. Dia memiliki peluang besar untuk menggeser dan menempati posisi kaisar bergelar selama memiliki hukum pertempuran surga. Boom! Aura dunia di dalam tubuh Xiao Yuan berkumpul menjadi satu dan ledakan gelombang yang kuat mulai muncul. Dari dalam puing-puing Xiao Yuan keluar dan rambutnya berwarna putih kemasan. Matanya berwarna biru terang dan memancarkan kedalaman yang luar biasa. Auranya terlihat sangat menakutkan dan dia sudah menggunakan kedua dunia yang berada di bawah kontrol kekuatannya. Tanpa sadar Guanzi mundur beberapa langkah ke belakang sewaktu mata mereka bertemu, entah mengapa dia merasakan rasa takut di dalam hatinya melihat wujud Xiao Yuan yang seperti ini. Teknik macam apa ini? Guanzi berteriak dengan panik. Xiao Yuan perlahan maju dan berkata, kau tidak perlu mengetahui apapun. Yang pasti ketika aku memakai teknik ini maka kau tidak akan memiliki peluang untuk menang.
Aliran petir emas menyelimuti Xiao Yuan dan dalam sekejap mata dia menghilang dari tempatnya berdiri. Bang! Xiao Yuan bergerak sangat cepat dan meninju dada Guanzi dengan sangat keras. Ledakan api petir emas membuat Guanzi merasakan dampak yang luar biasa dan dengan tubuh raksasa miliknya, dia terdorong cukup jauh ke belakang. Guanzi mengerang kesakitan dan merasa kalau Xiao Yuan dapat menyerap atribut kegelapannya dengan mudah.